Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami berkesempatan untuk melakukan presentasi mengenai progres pada pembuatan tentang website belanja online yang tentunya kami juga untuk membuat video tentang UTS, ujian tengah semester pada mata kuliah e-bisnis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wildan Birul Anhari dan teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Uliana Nabila Fuad. Dengan NIM perkenalkan nama saya Gaby Novita Ria Dwi Andika Marpaung. Perkenalkan, nama saya Husnul Khatimah. Penjelasan ketentuan video oleh Gaby. Di sini saya akan menjelaskan ketentuan video. Yang pertama itu template yang digunakan. Template yang digunakan adalah salah satu template yang sudah tersedia di WordPress, yaitu CMWP. Kemudian sistem yang kami buat terdiri dari 6 menu utama dan 3 menu toolbar. Yang menu utama yang pertama itu ada home. Home ini merupakan tampilan homepage yang kami buat, yaitu di mana pembeli dapat melihat produk pilihan, produk terbaru, informasi terkait website yang kami buat, serta blog yang dibuat oleh admin. Kemudian itu ada menu katalog. Menu katalog ini untuk melihat produk-produk yang tersedia di toko online kan. Ada kategori produk back cover, kitchen set, tanpa kategori, dan wall decor. Kemudian ada menu shipping. Menu shipping ini merupakan menu yang digunakan oleh si pembeli untuk melacak pesanannya setelah melakukan transaksi pembayaran. Hanya menggunakan ID pesanan dan email penagihan. Kemudian ada menu wishlist. Menu wishlist ini merupakan tampilan untuk melihat produk-produk yang di-wishlistkan oleh si pembeli. Kemudian ada My Akun. My Akun di sini merupakan menu yang menampilkan dari informasi terkait si pengguna akun. Bisa ada dashboard, pesanan, unduhan, alamat, titik akun, wishlist, dan keluar. Kemudian itu ada menu chart atau keranjang. Di sini itu keranjang ini merupakan menu yang menampilkan produk-produk yang ditambahkan ke keranjang oleh si pembeli. Kita mulai dari pembelian produk. Kita mulai dari katalog. Kita mulai dari pembelian produk di katalog. Sini saya akan membeli gelas couple mug set Mr. and Mrs. Marble. Saya tambah ke keranjang, maka produk ini akan muncul di chart saya. Produk tadi sudah tampil di dalam chart atau keranjang saya. Di sini pembeli itu dapat memasukkan kupon yang tersedia, melihat harga dan subtotalnya. Ketika pembeli ingin melakukan check out, dia harus mengklik lanjut ke check out. Di sini saya itu akan melanjutkan penjelasan menu shopping cart pada sistem yang kami buat. Tadi kan setelah melakukan pembelian produk, menambah ke keranjang, kita akan melakukan check out di menu chart. Oke, di sini di menu chart setelah melakukan check out, kita harus memasukkan nama depan si pembeli. Kita buat admin, nama belakangnya ini juga kita harus buat admin K, perusahaan
organisasi kita kosongkan. Alamat lengkapnya Jalan Batubara nomor 10. Provinsinya kita buat Sumatera Utara. Kita buat kota Pematang Siantar. Terus kecamatannya kita pilih Siantar Selatan. Kode posnya 20.02.11. Untuk nomor telepon. Kemudian emailnya kita ubah menjadi Adin P. Kemudian si pembeli bisa melakukan catatan jika ingin mengirim ke alamat yang berbeda. Ini di pesanan Anda, si pembeli dapat melihat subtotal, terus pengirimnya di sini masih pengiriman gratis, karena belum di-setting melalui website. Kami akan men-settingnya setelah kami memasukkan website kami ke hosting. Kemudian di sini pembeli dapat memilih pembayaran melalui transfer bank langsung, transfer bank BTN, dan banyak lagi jenisnya. Di sini saya akan memilih transfer bank BRI. Setelah memilih, kita buat pesanan. Tadi kita memilih transfer bank, sistem pembayaran yang disediakan oleh website yaitu transfer bank BRI. Untuk konfirmasi pembayaran yang akan dilakukan si pembeli masih secara manual melalui WhatsApp yang telah disediakan oleh iStore. WhatsApp ini nanti akan langsung terhubung ke nomor admin untuk memberitahu konfirmasi pembayaran dan bukti pembayaran si pembeli. Kemudian ini adalah tampilan dari ketika melakukan pembelian tadi. Pesanan diterima, terima kasih dengan nomor pesanan sekian, dengan ada emailnya, ada metode pembayaran, dan rincian pesanan. Kemudian ketika si pembeli sudah melakukan pesanan, akan muncul di lamannya admin sebuah pesanan. Di pengurus pesanan, admin dapat mengubah status pesanan ketika si pembeli sudah melakukan konfirmasi pembayaran secara manual melalui nomor WhatsApp yang telah disediakan. Misalnya di sini pembeli Adin K telah melakukan pembayaran ke WhatsApp ini, akan masuk seperti ini ke WhatsApp. Kemudian si admin akan mengubah statusnya ini menjadi sedang diproses. Statusnya sedang diproses, berubah menjadi sedang diproses. Si pembeli dapat melacak pesanannya tadi melalui menu shipping. Dengan tadi ID pemesanannya 301. Nah, kita coba 301 benar-benar lihat Adin K.
gmail.com. Kita lacak. Maka akan muncul seperti ini. Pesanan 301 dilakukan pada 26 Mei 2021 dan saat ini sedang diproses. Sekian penjelasan ketentuan video dari saya. Terima kasih. Jawaban nomor 1 dan 2 akan dijelaskan oleh Husnul. Di sini saya akan menjawab pertanyaan. Untuk soal nomor 1, dalam membuat sistem, manakah jenis yang Anda pilih, e-commerce atau e-business? Jika e-commerce, termasuk dalam kategori manakah sistem yang dibuat, by set e-commerce atau sole set e-commerce? Sistem yang kami buat termasuk ke dalam e-commerce yang sole set e-commerce. Karena dalam sistem kami ini terdapat transaksi, baik itu penjualan maupun pembelian. Transaksi penjualan itu meliputi penjualan produk seperti yang kami lakukan di sistem kami, yaitu sistem iStore atau website iStore. Dan pembelian yang dapat dilakukan oleh konsumen dengan membeli produk di sistem kami. Kemudian untuk soal nomor 2, dalam sistem bisnis online terdapat beberapa model pendapatan. Untuk sistem yang Anda buat, model pendapatan yang manakah yang akan digunakan? Jelaskan. Untuk sistem yang kami buat ini terdapat beberapa model pendapatan yang kami gunakan. Yang pertama itu dari penjualan produk itu sendiri. Kami dapat memperoleh pendapatan yaitu dari penjualan produk yang telah kami pasarkan di website iStore. Kemudian dengan transaction fee revenue. Jadi kami dapat memperoleh pendapatan dengan komisi dari penjualan produk itu sendiri. Misalnya dari transaksi yang telah berhasil dilakukan. Yang ketiga ada iklan. Jadi kami dapat memperoleh pendapatan dengan adanya pihak lain yang ingin melakukan promosi di website kami. Dan yang terakhir dengan adanya CPM atau cost per thousand. Di sini kami dapat memperoleh pendapatan jika ada pihak lain yang ingin melakukan pengiklanan di sistem kami dan ditayangkan 1000 kali. Terima kasih. Jawaban nomor 3 akan dijelaskan oleh Wildan. Baik, untuk pertanyaan nomor 3, e-business infrastruktur merupakan arsitektur perangkat keras, perangkat lunak konten, dan data yang digunakan untuk memberikan layanan e-business kepada karyawan, pelanggan, dan mitra. E-business infrastruktur memiliki 5 komponen utama sebagai berikut. Baik. Ini ada 5 komponen. Yang pertama e-business service application layer, system software layer, transport or network layer, storage physical layer, dan yang terakhir adalah content and data layer. Jadi di sistem kami terdapat 5 komponen tersebut. Yang pertama, e-business service application atau disebut aplikasi layanan bisnis elektronik. Pada sistem kami ditujukan tidak hanya untuk kita atau pribadi, tetapi kami juga menerapkan sistem yang bisa digunakan oleh pelanggan atau bisa digunakan untuk orang lain yang bertujuan bisa membeli atau bisa melihat atau membeli produk-produk yang kami sediakan di halaman sistem. Yang kedua tentang sistem software layer atau disebut sistem perangkat lunak. Pada sistem perangkat lunak, kami masih menggunakan bantuan WordPress selaku penyedia layanan sistem dengan menggunakan web browser yang mudah digunakan oleh orang banyak atau pelanggan. Yang ketiga yaitu transport or network layer atau disebut transport jaringan. Pada saat ini kami masih menggunakan localhost pada sistem kami, maka dari itu untuk saat ini belum bisa dijangkau oleh orang banyak. Hanya admin saja yang bisa mengaksesnya.
Kedepannya kami akan berpindah ke hosting agar bisa dijangkau oleh pengguna atau pelanggan yang ingin melihat atau belanja di toko kami. Selanjutnya, storage and physical layer atau disebut penyimpanan fisik. Pada penyimpanan kami masih di localhost dan belum bisa disimpan secara eksternal oleh pihak lain, misalnya penyedia hosting ataupun domain. Direncanakan kami setelah ini akan membuat hosting sehingga bisa disimpan di eksternal atau dari pihak penyedia hosting domain itu. Dan yang terakhir tentang content and data layer atau disebut konten dan data. Data yang kami miliki ada data produk, data pelanggan, data pembayaran yang tentunya kami selalu menjaga privasinya. Dan untuk konten kami rencanakan bisa bekerja sama dengan pihak lain atau pengelola pembayaran dan pengiriman, misalnya kurir seperti itu. Jadi kita rencanakan bisa bekerja sama juga tidak hanya bank, tetapi juga misalkan Shopify, Linkaja, dan lain pihak lainnya. Dan juga untuk pengiriman kita bisa bekerja sama dengan JNT, JNE, dan lain sebagainya seperti itu. Terima kasih. Dan yang terakhir akan dijelaskan oleh Salsabila. Saya Salsabila Ulia Nabila Fuad dengan NIM 19 10 30 86 akan mencoba menjawab jawaban nomor 4. Untuk soal nomor 4 sendiri yaitu berdasarkan jawaban dari nomor 1, sell side e-commerce atau buy side e-commerce, jelaskan level kesesuaian dengan sistem yang Anda buat menurut Shepy et al. Menurut Shepy et al. Sendiri, sell side e-commerce itu transaksi yang berkaitan dengan menjual produk kepada para pelanggan atau konsumen. Sedangkan buy side sendiri itu atau bisa mudah diingat dengan B2B, business to business, merupakan transaksi bisnis to business yang terkait dengan sumber daya yang diperlukan oleh organisasi dari pemasoknya. Jadi lebih untuk ke organisasi atau perusahaan itu sendiri. Jadi tidak ada interaksi dua belah pihak seperti sell side e-commerce yang dapat bertransaksi menjual produk dan membeli produk seperti itu. Jadi level kesesuaian dengan sistem yang kami buat sendiri itu adalah all shop yang dioperasikan melewati website yang bernama iStore. Nah, kenapa kami memilih sell side e-commerce? Sell side e-commerce sendiri itu dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian. Website iStore termasuk sell side karena dapat melakukan dua transaksi tersebut. Website iStore sendiri dapat dilihat di jawaban di atas atau pengumpulan tugas yang lain. Di website tersebut, kita dapat melakukan pembelian dan mengupload barang-barang yang akan dijual, serta berkomunikasi dengan pembeli. Jadi ada komunikasi dua arah, tidak hanya mengambil sumber daya dari luar saja yang tadi itu buy side, maksudnya yang satu arah itu. Jadi, sekian jawaban dari nomor 4. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kedepannya kami akan memperbaiki kekurangan kami yang akan digunakan untuk ujian akhir semester. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.